masyarakat? Alhamdulillah, ini sudah banyak pengaruhnya. Kita beri pelatihan CBIB, tambaknya akhirnya tertib. Tambak itu bersih, catatan lengkap. Mereka sadar bahwa penggunaan pakan yang tanpa merek itu memang keliru. Kemudian mengurangi, kalau perlu tidak perlu pakai obat-obat yang memang tidak ada izin itu kan. Halo Sobat Bahari, kembali lagi bersama saya Fitra. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Langsung saja, halo Pak Ilham, Pak Ilham Usman, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi bisa Pak diceritakan latar belakang Bapak? Oh, baik ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Usman. Kebetulan ya dari istilahnya zaman dari sekolah kejuruan dulu masih SPP Negeri Bone. Saya sudah memang bergelut di dunia perikanan, kemudian sempat kerja di swasta, kemudian kuliah kembali lagi ke perikanan itu. Jadi memang saya sudah istilahnya jatuh cinta lah ke dunia perikanan, dan ini bulan memang hobi itu ngurusi ikan-ikan di air gitu. Oh, jadi karena memang dari kecil Bapak hobi Iya. perikanan, sehingga setelah kuliah Pak, ceritanya itu bagaimana sehingga Bapak bergabung di tempat Bapak sekarang di Balai Takalar ya, namanya apa Pak? Iya, kebetulan saya sekarang ini ada di Balai Perikanan Budidaya Air Payo Takalar, salah satu UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di Kementerian Kelautan Perikanan. Ya. Saya bergabung tahun 99, walaupun sebelumnya saya pernah kerja di swasta, tapi tetap di dunia perikanan. Untuk pengalaman saya di BPB Takalar itu ya istilahnya sudah multi spesies lah. Pernah menangani bandeng, kemudian ditambak, kemudian KJA. Ini yang terakhir saya ada di divisi pembenihan ikan nila, khususnya nangani pembenihan ikan nila salin. Ikan nila salin. Oh, jadi Bapak juga kan tadi sebelum ini kan melatih kami nih tentang cara budidaya ikan yang baik. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya itu CBIB itu memang fungsinya atau memang keutamaannya lah itu sebenarnya untuk apa Pak? Pengertian dari CBIB sendiri itu cara budidaya ikan baik. Jadi bagaimana kita, bukan kita ya, pemerintah telah membatasi koridor-koridor masalah proses budidaya itu sendiri. Jadi proses budidaya itu sendiri mulai dari persiapan lahan, benih hingga pembesaran hingga panen itu benar-benar di koridor pengawasan pemerintah itu kan, mereka tidak melenceng kemana-mana. Ya itulah maka saya dan teman-teman bertekad untuk mensosialisasikan penekanan pada para pembudidaya itu sendiri, terus kemudian dari adik-adik para taruna-taruni dari Politeknik Kelautan Perikanan Bone. Jadi misalnya Pak, ada pembudidaya yang tidak menerapkan CBIB kayak gitu. Nah, apa alasannya Pak sehingga dia sebenarnya harus menerapkan sistem CBIB? Karena kan rata-rata sekarang masyarakat itu dia kan kalau ditanya biasa bilang sudah dari dulu seperti ini. Kalau caranya kayak begitu agak rumit Pak. Nah, jadi mungkin kalau dari kita ini yang akademisi mungkin paham maksudnya, kayak harus persiapan lahannya seperti begini. Bagaimana cara mensosialisasikannya itu Pak kepada masyarakat? Sebetulnya program CB ini sudah lama ya, kalau saya tidak salah 2007. Kebetulan ya ini kan kami dari UPT, salah satu UPT DJPB di Jakarta itu bersama teman-teman dari Jakarta, sebetulnya sudah lama ini program tersebut. Dan
menurut ya asumsi saya ini hampir mungkin sudah rata-rata petani sudah tahu lah program CBIB itu. Mungkin ya itu kembali lagi dari SDM-nya sendiri ya, kita tahulah. Mungkin selain masalah SDM, mungkin karena apa pemodalan ya, kita tahulah rata-rata petambak kita atau petani pembesaran ikan, air tawar, air payo atau laut, mereka rata-rata terbentur di anggaran. Tapi istilahnya kami ini sebagai apa ya penggerak di lapangan tetap memberikan semangat sampai tahun ini 2024 kami tetap bergerak gitu, gimana CBIB itu tetap bertahan dan konsisten gitu. Iya, jadi kan seperti Bapak tadi bilang sebenarnya sudah banyak yang tahu memang ini penerapan CBIB, tapi masih banyak saja yang tidak menerapkannya kayak gitu. Contoh misalnya beberapa tambak itu belum menyediakan IPAL-nya, padahal itu kan kita tahu bersama bahwa itu penting untuk keberlanjutan perikanan. Nah, terus kira-kira Pak, apa sih kira-kira pengaruhnya tidak menerapkan CBIB ini dengan dunia perikanan begitu, masalah kayak pasarnya atau masalah ekonominya lah Pak? Sebenarnya tujuan pemerintah, khususnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, bagaimana menjaga keamanan pangan itu sendiri. Produk-produk perikanan kita terlindungi, kemudian tidak ada bahan-bahan cemaran atau kontaminasi yang seperti sering digaung-gaungkan di luar itu. Udang kita sehat tanpa kandungan antibiotik atau ada unsur-unsur logam berat gitu. Itu yang dipertahankan oleh pemerintah. Tadi kan juga Bapak bilang sempat sebelum ini ternyata banyak hasil perikanan kita Indonesia itu mau dibeli sama orang luar, kayak tadi Bapak bilang orang Rusia ya. Tapi ternyata ditolak karena ada apa tadi Pak, kayak hal yang ternyata tidak sesuai dengan prosedur. Nah, bisa diceritakan itu Pak? Ya itulah, itu sudah berapa puluh tahun lalu ya kasus itu. Padahal ya itu kita kembali lagi gimana SDM kita ya, padahal mereka sebenarnya sudah tahu itu kan apa sih yang harus disiapkan dan harus tersedia data itu ya. Para buyer itu ya standar, misalnya orang Rusia ini standar Rusia ya harus menyesuaikan. Ya kemarin cuma karena satu data saja mereka minta, akhirnya si orang Rusia ini nggak jadi beli. Gagal. Karena nggak menjalankan prosedur ya tersebut. Padahal kita tahu itu, cuma kita tidak tahu lah, mungkin lupa atau gimana, atau menganggap ya bisa lah, tapi padahal itu sangat penting bagi mereka. Oh, jadi memang ini CBIB sebenarnya penting sekali ya Pak kalau kita mau jangkau pasar-pasar di luar. Iya betul sekali. Ini bisa menyesuaikan dengan permintaan konsumen di luar, pasar luar gitu. Permintaan konsumen. Terus bisa dicerita lagi Pak sedikit mungkin tentang ada contoh tentang karena nggak menerapkan sistem CBIB ini akhirnya terkendala atau apa, ada lagi nggak Pak? Ya mungkin saya beri contoh kecil ya, inilah CBI itu sudah diatur itu mulai dari dari lokasi, kemudian penanganan benih, panen, kemudian penyakitnya, personalnya sendiri, itu sudah diatur semua. Dan itu memang sudah sesuai karena ini sudah dirumuskan memang dari sononya, dari ahli-ahli yang sebelumnya. Jadi adapun para pembudidaya yang misalnya memang tidak berniat untuk menerapkan CBI, ya konsekuensinya gitu. Ya mungkin dalam hal CBIB itu pemerintah lebih memperhatikan. Ya, insya pemerintah lebih memperhatikan, contohnya khusus dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian lebih diperhatikannya itu dalam segi mungkin pemberian bantuan, kemudian ada penyuluhan, pendekatan gitu. Berarti kayak ada bantuan ke masyarakat, penyuluhan ke masyarakat. Nah itu sudah sering dilakukan Pak. Kira-kira itu Pak pengaruhnya sudah mulai kelihatan nggak terhadap masyarakat? Alhamdulillah, ini sudah banyak pengaruhnya. Kita beri pelatihan CBIB, tambaknya akhirnya tertib, tambak itu bersih, catatan lengkap. Mereka sadar bahwa penggunaan pakan yang tanpa merek
itu memang keliru. Kemudian mengurangi, kalau perlu tidak perlu pakai obat-obat yang memang tidak ada izin itu kan. Kemudian utamanya ini pencatatan, mereka lengkap, pemberian pakan, pemberian bahan-bahan kapur misalnya, sehingga mereka bisa mengetahui persis berapa panen, berapa ongkos produksi, berapa panennya itu. Luar biasa. Karena petani mereka tahu, wah panen saya ini panen itu, padahal ternyata dia tidak hitung, mereka rugi itu. Jadi memang sudah berprogres ya Pak, sudah ada Iya, beberapa yang sedikit banyaknya sudah banyak pengaruhnya ke masyarakat. Oh iya, karena saya juga Pak kan sering berpikir sebagai calon yang nanti terjun di dunia perikanan, sebagai anak muda, karena kan belum tentu kita nanti bisa juga menikmati seperti sekarang. Contoh maksud saya kayak gini, banyak sekarang pembudidaya kan Pak yang dia itu budidaya tambak besar-besaran seperti Bapak bilang, terus pakai sistem yang super intensif begitu, tapi air limbahnya itu dia langsung buang ke laut sampai kental basuh air laut. Nah itu kan yang kami khawatirkan Pak sebagai generasi muda yang mungkin suatu saat nanti akan terjun di dunia bisnis seperti itu. Nah jangan sampai nanti setelah generasi kita ini Pak airnya sudah tercemar. Nah makanya saya sempat berpikir kayak gini Pak, kenapa sih sistem kayak penerapan CBI ini, SN ini nggak diwajibkan saja gitu ke seluruh para petambak, agar nggak ada lagi petambak-petambak yang kayak istilahnya lah dia tahu tapi nggak melakukan. Iya. Kayak gitu Pak. Kenapa sih nggak diwajibkan aja Pak? Nah, untuk CBB sendiri saya tidak tahu persis anunya, mungkin karena ini saya tidak pasti. Yang jelas sekarang sudah untuk usaha-usaha skala besar sudah diwajibkan untuk penerapan CBIB. Sudah diwajibkan. Misal kayak PT gitu. Ya, yang berskala PT yang super intensif, yang mungkin ratusan hektar sudah diwajibkan. Iya karena kan saya beberapa kali praktek biasa tuh melihat kayak tambak-tambak yang mungkin skala rumah tangga tuh yang mungkin intensif tapi belum terdaftar di PT. Saya lihat gimana kan lumayan ini sebenarnya. Dia bilang enggak kok, ini akan dibawa air nanti jauh, setelah itu bersih lagi. Nah jadi saya berpikir di situ, kalau begini semua pikirannya nih para pebisnis ini, wah yang berdampak nanti ini generasiku dan mungkin generasi selanjutnya kayak gitu Pak. Ya betul, ya itulah salah satu imbasnya nanti kalau misalnya benar-benar ada CBIB itu, apalagi kepada anak-anak muda nih, terutamanya taruna-taruni Politeknik Bone ini. Ya kalian dibekali itu ya harus istilahnya, mungkin harus wajib gitu. Anda keluar mungkin jadi calon manajer, calon pimpinan di perusahaan perikanan, Anda harus tahu itu dan menerapkan itu. Ya kasihan nanti Anda sudah sekolah jauh-jauh tapi limbah dibiarkan kan? Udang dipelihara asal kasih pakan yang murah saja, yang penting tumbuh itu ya itu adalah. Kemudian pakan tidak terregistrasi, tidak terdaftar. Nanti si udangnya begitu mau keluar dijual ternyata ada kandungan antibiotik atau logam beratnya gitu. Ya itulah kami sangat bermotivasi untuk artinya memberi pembekalan pada adik-adik terutama yang di Poltek Kelautan Perikanan Bone ini. Oke Pak, kira-kira Pak harapan Bapak ke depannya misalnya untuk dunia perikanan ini Pak, dan untuk generasi-generasi selanjutnya untuk di dunia perikanan ini seperti apa Pak? Ada nggak mimpi Bapak gitu untuk ya harapan saya, kebetulan saya berkecimpung di khusus budidaya perikanan itu ya, mungkin pendapat saya khusus dari budidaya perikanan, marilah tetap istilahnya ya mengedepankan budidaya secara tradisional atau terkontrol itu kan. Karena walaupun kita intensif, memang sih intensif itu ya istilahnya padat, tebar tinggi. Mungkin orang bilang ini keuntungannya besar, padahal mereka tidak lihat di belakangnya juga besar. Pakannya juga kan bertonton itu. Belum lagi pompanisasi, itu ongkos listrik berapa itu. Belum lagi bayar orang. Ya marilah kita berbudidaya ikan, entah itu di kolam untuk udang, ikan yang ramah lingkungan sajalah. Ya. Itu walaupun lambat tapi insya Allah akan selamat semua, lingkungan selamat, generasi berikutnya bisa menikmati itu. Karena
Ya sudah banyak contoh lah, saya tidak bisa ini lagi karena sudah banyak sekali contoh bekas apa mantan-mantan lahan tambak yang ratusan hektar itu sudah tidak bisa diapa-apakan Bisa lagi. digunakan. Iya, tidak bisa digunakan karena memang airnya sudah ya di situ dia, tidak kemana-mana airnya, jadi limbah apa tercemar. Akhirnya pindah lokasi lagi. Nah itu dia, pindah lokasi Dicemari lagi lagi. ya, sama juga bohong ya kan. Nanti istilahnya buang penyimpan kotoran di sana, nanti sini lagi yang Buang bersih lagi, nanti pindah lagi sampai ke hancur sana. semua. Nah, itu yang betul-betul Pak. Istilahnya kalau Kita- bukan kita anak-anak muda sekarang yang menggemakan itu, ya siapa lagi itu kan ya. Betul sekali, wah luar biasa ya Pak. Terima kasih nih Pak, mungkin bincang-bincang. Sudah berapa menit Bu? Pas nih. Iya. Oke, penutup ini. Oke, jadi terima kasih banyak nih Pak Iya, terima atas kasih, ilmunya. sama-sama. Jadi Terima semoga- kasih kayak karena kami bisa diundang ke podcastnya Politeknik Kelautan Wah, Afrika iya, Pak. Ambon. Jadi Sukses terus untuk anak-anak muda nih. Satu- Saya senang berbincang-bincang dengan anak-anak muda itu, apalagi yang kelas-kelas taruna. Mereka sudah terdidik itu. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi oke teman-teman, mungkin apa? Oke. Oke teman-teman, jadi sampai sini percakapan kami. Ulang-ulang. Oke teman-teman, mungkin sampai sini percakapan kami. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak muda juga nanti yang terjun ke dunia perikanan akan menerapkan setiap prosedur-prosedur untuk menjaga keberlanjutan budidaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.